Rahasia kuil penguasa cahaya? Begitu Qin Yichen mendengar kata-kata Athena, dia tidak sabar untuk memikirkannya dua kali, jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya. Rahasia apa yang Anda miliki yang tidak Anda ketahui tentang kuil penguasa cahaya? Apakah Anda masih di sini karena takut melihat beberapa rahasia? Jelas tidak mungkin. Athena tahu banyak hal. Bahkan jika Qin Yichen memiliki hati, dia tidak berdaya sekarang. Dia hanya bisa membiarkan Athena mempertimbangkan hal-hal ini. Saat pikiran Qin Yichen berangsur-angsur menjadi jelas, wajah Qin Yichen sedikit berubah. Kamu bisa menariknya ke bawah dan berjalan bersamaku. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen langsung naik ke udara, dan Athena menatap Qin Yichen dengan kesal, lalu mengikutinya perlahan. Han Sanjian berlutut di depan kuburan dan menjelaskan situasi saat ini di kota terapung kepada Penatua Han, yang sudah dipisahkan oleh Yin dan Yang, dan tidak bisa menahan nafas. Tuan Han, sekarang Huotu Xingyu telah ditutup. Melihat kembali apa yang terjadi pada waktu itu, kita seperti bidak catur di tangan Mahkamah Agung. Mereka sudah lama ingin membuang kentang panas Huotu Xingyu. Kami hanya mempercepat prosesnya. Mengatakan itu, Han Sanjian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Han Sanjian berbeda dari orang lain. Dia datang ke sini terutama ketika dia adalah yang paling kuat di alam abadi dan bergabung dengan kota terapung. Karena Han Lao membawanya pada waktu itu, dia tinggal di kota terapung sepanjang waktu. Sekarang setelah Tuan Han pergi, Han Sanjian hanya merasa bahwa beban di pundaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Keadaan santai seperti itu sudah lama tidak terlihat. Begitu dia bebas, Han Sanjian menghindar dari semua hal sepele dan berkonsentrasi menjaga makam di depan makam Han Lao. Pikirannya kosong, dan ketika dia mengingat semua hal yang dia alami, Han Sanjian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bermain catur begitu lama. Apakah tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Han Lao mengambil sekelompok besar orang untuk memprovokasi serangan iblis di bidang bintang pembantaian api? Jelas, mereka tahu bahwa utusan ilahi di alam abadi ada di seluruh Mahkamah Agung. Terutama di titik-titik koneksi dari berbagai lorong ruang angkasa di alam abadi. Mereka telah mengatur pemantauan manusia. Ketika Penatua Han menemukan saluran luar angkasa itu juga karena semacam kebetulan. Dan kebetulan semacam ini sangat mudah dibuat di tangan Mahkamah Agung. Ini hanya masalah ketertiban. Semua petunjuk yang dapat dipikirkan oleh Han Sanjian mengarah ke Mahkamah Agung, dan mereka mencoba untuk meninggalkan wilayah bintang Huotu. Memikirkannya dengan hati-hati. Dapatkah Mahkamah Agung benar-benar mempertahankan cakupan kekuasaan mereka di Huotu Xingyu? Tentu saja tidak. Alam abadi itu sendiri sangat luas. Untuk menjaga di sini, setidaknya 50 penjaga pengadilan ilahi diperlukan. Dan ini juga merupakan waktu ketika alam abadi tidak diperluas, dan jumlah orang sangat sedikit. Sekarang, hanya ada lebih dari 50 penjaga pengadilan ilahi di wilayah bintang pembantai api. Mereka ingin mengurus urusan di wilayah bintang pembantai api sambil menjaga alam abadi. Jelas, tidak ada cukup orang. Ini hanyalah salah satu dari banyak bukti, membuat Han Sanjian semakin jelas bahwa alam abadi tidak lagi seperti dulu. Alam abadi sekarang hanyalah kekuatan picik yang busuk dan bejat, berkemauan sendiri. Mengikuti alam abadi tidak akan memiliki hasil yang baik. Han Sanjian berdiri dan melihat ke langit di kejauhan. Dia melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya bergegas ke arahnya. Dia melihat ke belakang tanpa daya. Elder Han, jika Anda tidak bersikeras pada awalnya, saya pikir kuil penguasa cahaya pasti akan membantu kami. Tidak lama kemudian, orang-orang percaya datang ke Han Sanjian dan mengirim undangan dengan kedua tangan. Ini adalah undangan dari Lord of Light yang dikirim oleh saya. 5 hari kemudian, Zhao Wuling, kapten tim penjaga kuil Lord of Light, akan mengadakan pernikahan di Sucheng. Jika Anda punya waktu, Lord Han Sanjian, tolong tunjukkan rasa hormatmu. Han Sanjian menghela nafas. Orang percaya itu berkata dengan cepat. Tuan Cahaya telah mengundang banyak orang. Jika Anda tidak punya waktu, saya akan menjelaskan situasinya kepada Tuan Cahaya. Han Sanjian buru-buru menggelengkan kepalanya dan menerima undangan dari orang percaya. Aku pergi. Aku hanya merasa sedikit emosional sekarang. Setelah Tuan Han dikuburkan, beberapa murid berkumpul karena dia datang untuk melihatnya. Jarang penguasa cahaya masih memikirkanku. Mendengar ini, orang percaya itu tertegun sejenak, dan kemudian dia mengambil undangan lain di tangannya, melihat batu nisan di samping, dan meletakkannya di depan batu nisan dengan tangannya sendiri. Setelah melakukan semua ini, orang percaya itu berkata kepada batu nisan. Tuan Han, penguasa cahaya telah mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan Zhao Wuling, kapten tim penjaga kuil penguasa cahaya. Undangan akan dikirimkan kepada Anda, dan saya akan menjelaskannya kepada Tuhan Cahaya, dan bersulang dari kejauhan. Setelah selesai berbicara, orang beriman dan Han Sanjian secara singkat mengucapkan beberapa patah kata, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat lain dan menyampaikan undangan. Han Sanjian mengguncang kartu undangan di tangannya dan duduk di samping batu nisan. Menjangkau dan menepuk batu nisan. Baiklah, Tuan Han,
aku akan pergi ke kuil penguasa cahaya dulu. Orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian. Kamu bisa berbaring dan beristirahat dengan tenang, dan kamu tidak perlu marah dengannya. Hal-hal sepele ini. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa Tuan Guang adalah orang yang baik pada saat itu? Kamu tidak boleh keberatan jika aku pergi berteman dengannya. Kalau begitu aku akan pergi dulu, dan kali ini mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Setelah selesai berbicara, Han Sanjian meninggalkan niat pedang di batu nisan. Jika ada orang yang memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang kuburan ini, mereka akan dipotong menjadi genangan daging dalam sekejap. Siap, Han Sanjian juga menginjakkan kaki dalam perjalanan ke kota reruntuhan. Kecuali Han Sanjian, semua undangan dikirim dalam jangkauan perjalanan 2 hari di dekat kuil penguasa cahaya. Apakah itu penguasa kota terapung atau kekuatan di kota terapung? Semua orang telah menerima undangan ini. Di Mahkamah Agung Tuhan pada saat ini, Bai Lao melihat undangan yang dikirim oleh utusan. Itu adalah kepala besar. Dapat dikatakan bahwa 3 kata menatap dibawa ke ekstrim. Benar-benar hanya menatap. Sekarang masalah wilayah bintang pembantai api tidak lagi menjadi beban bagi mereka. Mereka tidak perlu berurusan dengan perang yang datang dari wilayah bintang pembantaian api. Tetapi sekarang, undangan kecil di atas meja ini membuat mereka merasa seperti musuh besar. Setelah lama terdiam, salah satu tetua angkat bicara. Bagaimana dia keluar dari wilayah bintang Huotu? Mungkinkah mereka berada di antara kapal perang dan pergi bersama Pranwoli dan yang lainnya? Bagaimana mungkin? Pranwoli berkata pada saat itu bahwa setelah Lord of Light mengambil orang-orang percaya dari kuil Lord of Light, mereka tidak melewati lorong luang angkasa. Bai Lao sekarang memiliki kepala yang lebih besar dari yang lain. Bagaimana ini membuat mereka menjelaskan? Tidak ada saluran luar angkasa, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan teleportasi. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Master Cahaya tidak mungkin melarikan diri dari bidang bintang Huotu. Setelah lama terdiam, salah satu tetua tiba-tiba angkat bicara. Saya pikir ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Mengapa Pranwoli tidak datang dan mari kita periksa ingatannya? Meskipun menghabiskan lebih banyak sumber daya, itu tidak akan berdampak besar.